Makna hakikat Ma'rifatullah dalam Kisah Taubah ayat 29. Jika dilihat dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs ala Imam Junaid al-Baghdadi, tidak berhenti pada makna lahir hukum perang atau jizyah, tetapi masuk ke dimensi batin manusia. Pertama, makna lahir syariat. Sekilas, ayat ini berbicara tentang menghadapi orang yang tidak beriman dengan benar, tidak tunduk pada hukum Allah, menolak kebenaran. Namun dalam tasawuf, ini hanya kulit luar. Kedua, makna batin hakikat menurut jalan Junaidi. Imam Junaid al-Baghdadi dikenal dengan tasawuf yang seimbang sober sufism, tidak ekstrem, tapi dalam. Beliau akan memandang ayat ini sebagai perintah memerangi apa yang menghalangi hati dari Allah. Maka orang-orang yang diperangi dalam batin adalah nafs amarah jiwa yang memerintah keburukan, hawa nafsu, keterikatan dunia berlebihan, ego spiritual ujub, ria, sombong. Ketiga, perang dalam tasawuf, mujahadah. Ayat ini menjadi simbol perang terbesar adalah melawan diri sendiri. Ini selaras dengan konsep mujahadatun nafs, perjuangan melawan diri, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Artinya, bukan sekadar memerangi orang luar, tapi perangi segala sifat dalam dirimu yang tidak tunduk kepada Allah. Keempat, jizyah dalam makna batin. Secara lahir, jizyah adalah tanda tunduk. Secara batin, jizyah, ketundukan total ego kepada Allah. Artinya, nafsu harus membayar dengan kesabaran, keikhlasan, dizikir, pengorbanan, keinginan pribadi. Kelima, hakikat Ma'rifatullah di ayat ini. Menurut ruh ajaran Imam Junaid al-Baghdadi, ma'rifat bukan hanya mengenal Allah, tapi menundukkan segala selain Allah dalam diri, sehingga hati hanya tunduk kepada Allah. Tidak ada sekutu dalam batin syirik halus. Keenam, tadabur kalbu, renungan hati. Coba renungkan dalam diri, apa dalam diriku yang belum tunduk kepada Allah? Apakah aku masih mengikuti keinginan diri lebih dari perintahnya? Apakah aku memerangi nafsu, atau justru mengikutinya? Ketujuh, praktik tazkiyatun nafs ala Junaidi. Langkah konkret. 1. Muhasabah, harian evaluasi diri. Sebelum tidur. 2. Dizikir diam khafi, menghadirkan Allah dalam hati. 3. Menahan keinginan yang tidak perlu. 4. Melatih ikhlas dalam amal kecil. 5. Tidak merasa lebih baik dari orang lain. Inti hakikatnya, ayat ini pada tingkat makrifat adalah pesan, perangilah segala sesuatu dalam dirimu yang tidak tunduk kepada Allah, hingga hatimu hanya milik Naya sepenuhnya. Makna hakikat Ma'rifatullah dalam QS At-Taubah ayat 30, jika didekati dengan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs ala Imam Junaid al-Baghdadi, membawa kita masuk ke wilayah yang sangat halus. Syirik batin, penyekutuan tersembunyi dalam hati. Pertama, makna lahir syariat. Singkat, ayat ini menyebut, kaum Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, kaum Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Ini adalah bentuk penyimpangan akidah secara lahir. Kedua, makna batin hakikat menurut jalan Junaidi. Dalam pandangan Imam Junaid al-Baghdadi, ayat ini bukan hanya tentang orang lain, tapi cermin bagi hati kita sendiri. Hakikatnya, setiap kali hati menggantungkan selain Allah sebagai sumber utama, disitulah ada anak-anak Tuhan versi batin. Artinya, mengandalkan harta seolah itu penolong utama, mengandalkan manusia seolah itu penentu nasib, mengandalkan diri sendiri seolah itu sumber kekuatan. Ini adalah bentuk syirik khafi, tersembunyi. Ketiga, mengambil anak Tuhan dalam diri. Secara tasawuf, maknanya bukan literal, tapi simbol. Anak, sesuatu yang dicintai berlebihan, diandalkan penuh, dianggap tidak bisa tergantikan. Maka, dalam diri, ego aku bisa jadi anak Tuhan, ambisi bisa jadi anak Tuhan, citra diri ingin dipuji bisa jadi anak Tuhan. Keempat,
Hakikat marifatullah di ayat ini, menurut ruh ajaran Imam Junaid al-Baghdadi, marifatullah adalah membersihkan hati dari segala bentuk ketergantungan selain Allah. Bukan hanya tidak menyekutukan secara ucapan, tapi tidak ada yang lebih ditakuti selain Allah. Tidak ada yang lebih diharapkan selain Allah. Tidak ada yang lebih dicintai secara mutlak selain Allah. Kelima, tadabur kalbu, renungan hati, masuk ke dalam diri. Tanyakan dengan jujur, apa yang paling aku takut kehilangan? Siapa? Atau apa yang paling aku andalkan? Apa yang paling membuatku merasa aman? Jawaban itu seringkali adalah sekutu halus dalam hati. Keenam, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Latihan ala jalan Imam Junaid al-Baghdadi. 1. Memutus ketergantungan batin, bukan fisik. Gunakan dunia, tapi jangan bergantung padanya. 2. Dizikir tauhid mendalam. La ilaha illallah Allah, bukan hanya di lisan, tapi menafikan semua sandaran hati, menetapkan hanya Allah. 3. Melawan ego halus. Saat ingin dipuji, diam. Saat merasa hebat, istighfar. 4. Latihan kehilangan kecil. Sengaja melepas sesuatu yang disukai untuk melatih hati tidak bergantung. 7. Inti hakikatnya, ayat ini pada tingkat marifat adalah peringatan. Jangan sampai hatimu menciptakan sekutu-sekutu bagi Allah, dalam bentuk apapun yang kamu cintai dan andalkan. Kesimpulan dalam satu nafas, menurut jalan Imam Junaid al-Baghdadi, marifatullah adalah ketika hati bersih dari segala anak-anak selain Allah, dan hanya Allah yang menjadi pusat cinta, harap, dan sandaran. Makna hakikat ma'rifatullah dalam Quest at-Taubah ayat 31. Jika ditadaburi dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs ala Imam Junaid al-Baghdadi, menyentuh satu penyakit batin yang sangat halus, menjadikan selain Allah sebagai otoritas hati. Pertama, makna lahir syariat. Singkat, ayat ini menjelaskan, sebagian orang menjadikan ulama dan rahib sebagai Tuhan, juga mengangkat Isa Jesus, putra Maryam Mary, secara berlebihan. Maksudnya, mereka mengikuti tanpa kritis, bahkan dalam hal yang menyimpang dari perintah Allah. Kedua, makna batin menurut jalan Junaidi. Menurut ruh ajaran Imam Junaid al-Baghdadi, ayat ini adalah cermin batin. Segala sesuatu yang engkau taati tanpa merujuk kepada Allah, itulah Tuhan dalam hatimu. Jadi, Tuhan-Tuhan batin itu bisa berupa opini manusia, budaya, tekanan sosial, keinginan diri sendiri. Ketiga, bentuk penyembahan halus dalam diri. Tidak selalu sujud secara fisik. Dalam tasawuf, ibadah, ketaatan total. Maka, ketika kita tahu sesuatu salah, tapi tetap mengikuti orang, itu ibadah batin. Kita lebih takut penilaian manusia daripada Allah. Itu penghambaan halus. Kita membenarkan hawa nafsu. Itu menjadikan nafsu sebagai Tuhan kecil. Keempat, hakikat marifatullah di ayat ini. Menurut Imam Junaid al-Baghdadi, marifatullah adalah memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Artinya, menghormati ulama, mengikuti manusia, tapi tidak boleh sampai hati tunduk mutlak selain kepada Allah. Kelima, tadabur kalbu, renungan. Dalam tanya ke dalam diri, apakah aku mengikuti kebenaran? Atau hanya mengikuti orang? Apakah aku berani berbeda? Jika itu benar di sisi Allah, apakah aku pernah mengorbankan prinsip demi diterima manusia? Disitulah titik ujian marifat. Keenam, tazkiyatun nafs, latihan penyucian. Ala jalan Imam Junaid al-Baghdadi. 1. Latihan ikhlas dalam keputusan. Ambil keputusan kecil hanya karena Allah, bukan karena penilaian orang. 2. Menyaring ketaatan. Setiap mengikuti seseorang, tanya, ini mendekatkanku ke Allah atau tidak? 3. Dizikir tauhid dalam batin. Tiada yang ditaati secara mutlak kecuali Allah. 4. Berani melawan arus dengan hikmah. Jika salah tetap salah, walau semua orang melakukannya. Ketujuh, inti hakikatnya. Ayat ini pada tingkat marifat adalah peringatan. Jangan jadikan siapapun sebagai penguasa hatimu selain Allah. Kesimpulan dalam satu nafas. Menurut jalan Imam Junaid al-Baghdadi, marifatullah adalah ketika hati bebas dari penghambaan kepada makhluk dan hanya tunduk mutlak kepada Allah
dalam setiap keputusan batin. Kalau ingin dilanjutkan lebih dalam, saya bisa membedah tingkatan ketaatan, syariat, hakikat, ma'rifat secara rinci, atau membuat simulasi kasus nyata kampus, keluarga, tekanan sosial, bagaimana menerapkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Makna hakikat ma'rifatullah dalam QS At-Taubah ayat 32, bila ditadaburi melalui tasawuf tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs ala Imam Junaid Al-Baghdadi, mengarah pada satu realitas batin, usaha memadamkan cahaya Allah dalam hati dan bagaimana cahaya itu tetap sempurna. Pertama, makna lahir syariat. Singkat, ayat ini menjelaskan, ada orang yang ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Secara lahir, penolakan terhadap kebenaran, upaya melemahkan agama. Kedua, makna batin menurut Jalan Junaidi. Dalam pandangan Imam Junaid Al-Baghdadi, cahaya Allah, nur dalam hati hidayah, iman, makrifat. Maka ayat ini berbicara tentang pertarungan dalam diri antara nur cahaya dan zulmat kegelapan. Ketiga, memadamkan cahaya dalam diri. Bukan hanya orang lain, justru sering terjadi dalam diri sendiri. Cara kita memadamkan cahaya, mengikuti hawa nafsu, walau tahu itu salah. Menunda taubat, mengabaikan suara hati nurani, terlalu cinta dunia hingga lupa Allah, merasa cukup, tidak butuh hidayah. Ini adalah bentuk penolakan halus terhadap cahaya. Keempat, hakikat ma'rifatullah di ayat ini. Menurut ruh ajaran Imam Junaid Al-Baghdadi, ma'rifatullah adalah menjaga dan membiarkan cahaya Allah dalam hati tumbuh sempurna. Artinya, tidak melawan cahaya itu, tidak menutupinya dengan dosa, tidak mengkhianati bisikan kebenaran dalam hati. Kelima, janji Allah dalam ayat makna batin. Bagian paling dalam dari ayat ini, Allah akan menyempurnakan cahayanya. Dalam tasawuf, ini adalah harapan besar. Cahaya itu tidak bisa dipadamkan sepenuhnya. Selama masih ada keinginan kembali, cahaya tetap hidup. Allah sendiri yang akan menyempurnakan jika kita tidak menolaknya. Keenam, tadabur kalbu, renungan hati, masuk ke dalam diri. Kapan terakhir aku mengabaikan suara hati yang benar? Apa yang sering membuat hatiku menjadi gelap? Apakah aku sedang menjaga cahaya atau justru menutupinya? Ketujuh, tazkiyatun nafs, latihan penyucian ala Jalan Imam Junaid Al-Baghdadi. 1. Segera respon cahaya kecil. Saat hati berkata, ini salah, langsung berhenti. 2. Taubat cepat, tidak menunda. Jangan biarkan kegelapan menumpuk. 3. Dizikir sebagai bahan bakar cahaya. Dizikir, menjaga nur tetap hidup. 4. Mengurangi penggelap hati. Dosa, berulang. Kesombongan, lalai, berlebihan. Kedelapan, inti hakikatnya. Ayat ini pada tingkat ma'rifat adalah pesan. Jangan kau padamkan cahaya Allah dalam hatimu, karena cahaya itu adalah jalanmu menujunya. Kesimpulan, dalam satu nafas, menurut Jalan Imam Junaid Al-Baghdadi, ma'rifatullah adalah ketika hati menjaga cahaya Allah, hingga Allah sendiri menyempurnakan cahaya itu dalam dirinya.